Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kewarasan dulur-dulur sedaya. Selamat datang di Karang Kadempel TV. Bagi yang sering mendengarkan dan mengikuti ngaji Gus Baha, baik secara langsung maupun secara virtual melalui media sosial, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Kang Ruhin dan Kang Mustafa. Nama-nama yang sering dijadikan anekdot oleh Gus Baha untuk menyampaikan pesan dakwahnya, bahkan sering menjadi bahan gojlokan oleh Gus Baha. Kedua sosok ini cukup membuat kita penasaran karena sering disebut Gus Baha dalam ngajinya dan mungkin mempunyai hubungan yang sangat istimewa, sebuah kemesraan yang ditunjukkan oleh Gus Baha kepada kedua muridnya tersebut. Ada kisah menarik, lucu, dan mengharukan dari Kang Ruhin dan Kang Mustafa dalam perjalanannya menemukan guru seorang Gus Baha yang kami dapatkan dari website salah satu media nasional, yaitu mojok.co, yang berusaha menggali mengenai Kang Ruhin dan Kang Mustafa. Jika dulur-dulur mau membacanya sendiri, saya sertakan link di deskripsi. Kita mulai dari Kang Mustafa dulu. Rumah Kang Mustafa sendiri berada di Dusun Meranggen Pleret. Lokasinya tak terlalu jauh dari Jalan Imogiri Timur. Bangunannya sederhana, cat hijau yang sudah kusam menyelimuti dinding rumahnya. Di depan rumah terdapat pohon palem yang sedikit berbuah. Sebenarnya Kang Mustafa sudah pernah mendengar nama Gus Baha sejak tahun 1992. Saat itu dia masih nyantri di Jember. Nama Gus Baha sangat mentereng di pesantrennya karena jadi satu dari 3 orang di Indonesia yang hafal Sahih Bukhari Muslim era itu. Saat kembali ke Yogyakarta, Kang Mustafa ngaji di jejeran yang tak jauh dari rumahnya. Pada tahun 2004 ketika sang kiai wafat, Kang Mustafa merasa perlu mencari gandolan baru. Nah, saat itulah dia mendengar Gus Baha akan tinggal di Yogyakarta. Tanpa pikir panjang, Kang Mustafa pun langsung kerentek ingin ikut ngajinya Gus Baha. Meski usia Kang Mustafa lebih sepuh 3 tahun dari usia Gus Baha, namun Kang Mustafa tak peduli. Dia tahu betul kapasitas kealiman Gus Baha. Yang penting punya gandolan. Begitu alasan sederhananya. Kang Mustafa pun masuk satu di antara 9 asabihunal awalun, orang yang pertama-tama ikut ngaji bersama Gus Baha pada tahun 2005. Kang Mustafa mengenang bagaimana dulu forum ngaji Gus Baha sangat terbatas. Mereka mengaji di kontrakan yang disewa Gus Baha, tak jauh dari kediaman Kang Mustafa. Forum ngaji itu sempat berhenti akibat gempa yang melanda Jogja di tahun 2006. Agar tetap bisa lanjut, tempat ngaji kemudian dipindah ke kediaman Kiai Rumanto, salah seorang murid Gus Baha lain di daerah Bedukan Pleret. Rumah itulah yang hingga kini menjadi tempat transit Gus Baha ketika berada di Yogyakarta. Sementara pengajian Gus Baha dilaksanakan di pondok pesantren Izati Nuril Quran yang didirikan oleh Kiai Rumanto. Kang Mustafa merasa Gus Baha sebagai guru yang sangat memahami muridnya, baik lahir maupun batin. Misalnya, ketika Kang Mustafa sudah merasa kangen dengan Gus Baha, tiba-tiba saja Gus Baha bertamu ke rumahnya. Padahal Kang Mustafa tidak pernah meminta secara langsung, hanya batin saja. Pada kesempatan yang lain, pernah satu kali Kang Mustafa bermimpi rumahnya didatangi Gus Baha. Dalam mimpi itu Gus Baha masuk berkeliling ke rumahnya. Beberapa hari kemudian Gus Baha benar-benar datang ke rumahnya, yang membuatnya merasa sangat beruntung. Setiap kali berkumpul, Gus Baha selalu duduk di sampingnya. Saya sering ditraktir, padahal yang lain enggak. Haha, canda Kang Mus. Di antara para murid yang lain, Kang Mustafa merasa bahwa dirinya paling beling. Mungkin itu yang bikin Kang Mustafa menjadi satu-satunya murid yang berani membangunkan Gus Baha kalau sedang tidur. Hanya saja, dengan pola komunikasi yang santai, hubungan guru dan murid ini terasa unik karena begitu akrab, benar-benar seperti sahabat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kang Mustafa berjualan daging ayam di Pasar Ngoto, Jalan Imogiri Barat. Kang Mustafa pun berkelakar agar pembaca turut ngelarisi dagangannya. Kang Mustafa juga mengajar ngaji sebagaimana kegiatan rutinannya sehari-hari. Walah, Kang Mus ini kiai juga toh.
Sekarang kita mengulik tentang Kang Rohin. Perlu diketahui, Kang Rohin ini sudah menulis buku loh tentang perjalanannya menemukan sang guru, yaitu Gus Bahak. Silahkan dulur-dulur langsung order buku Kang Rohin. Nasib Kang Rohin sama seperti Kang Mustafa, sama-sama sering dimintai foto tapi tidak pernah ditanya nomor rekeningnya. Sebelum pandemi, Kang Rohin bekerja sebagai pengrajin perabotan rumah tangga yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Kerajinannya kemudian dijual di kota-kota besar dan bahkan diekspor. Namun pandemi membuat usaha bos Kang Rohin gulung tikar. Karena tempat kerjanya bangkrut, Kang Rohin pun mulai menulis pengalamannya. Jadi secara garis besar, buku tersebut merupakan perjalanan Kang Rohin di era 1990-an, di mana dia sempat mengalami keretakan rumah tangga hingga bertemu dengan Gus Bahak tahun 2005. Saat itu Kang Rohin mendapat info dari Kiai Rumanto bahwa ada seorang kiai yang dikenal dengan nama Gus Bahak akan mulai ngaji di Yogyakarta. Kata Pak Rum, kuota santri sebenarnya sudah habis. Kalau mau ikut ngaji saya harus sowan ke Gus Bahak, kenang Kang Rohin. Demi bisa ikut ngaji, Kang Rohin pun mengikuti saran Kiai Rumanto. Tak dinyata, Gus Bahak langsung menerimanya tanpa syarat. Dari sana, resmi sudah Kang Rohin bergabung bersama para Ashabihunal Awalun. Oh ya, usia Kang Rohin ini sama persis dengan usia Kang Mustafa. Artinya dia juga lebih sepuh dari Gus Bahak. Seperti murid Gus Bahak pada umumnya, Kang Rohin juga pernah kerentek. Ada perasaan iri karena hampir semua santri Gus Bahak sudah dikunjungi oleh sang guru, kecuali rumahnya. Padahal Kang Rohin juga ingin tabarukan, mencari berkah dari kunjungan orang alim. Sampai kemudian ketika Jogja dilanda gempa pada 2006, rumah Kang Rohin pun ikut runtuh. Dalam keadaan belum sempat renovasi, Kang Rohin pun membangun sebuah tenda seadanya di reruntuhan rumahnya. Uniknya, pada suatu waktu ketika sedang ngopi-ngopi santai di rumah Kiai Rumanto, datang Gus Bahak yang meminta ditemani melihat rumah Kang Rohin. Kang Rohin tentu terkejut mendengar permintaan itu. Sesampainya di rumah Kang Rohin, Gus Bahak hanya melihat-lihat saja. Tak ada aktivitas berarti. Memang rumahnya sekedar tenda saja, bahkan tempat buat sholat pun belum ada. Yuk balik, ajak Gus Bahak saat itu. Wis tekan to kekarepanmu. Di tengah segala keterbatasan menghadapi bencana, Kang Rohin merasa sangat bahagia rumahnya dikunjungi gurunya. Kang Rohin mengaku begitu kaget karena tidak pernah mengutarakan keinginan supaya rumahnya dikunjungi, tapi langsung keturutan tanpa pernah meminta. Kenapa Kang Rohin dan Kang Mus sering disebut Gus Bahak? Kang Rohin menduga dirinya dan Kang Mustafa itu sering dijadikan contoh karena termasuk santri paling beling di antara murid yang lain, terutama Kang Mustafa, kata Kang Rohin. Itulah sedikit kisah Kang Rohin dan Kang Mustafa dalam perjalanannya menemukan sang guru, yaitu Gus Bahak. Kita doakan semoga beliau berdua senantiasa diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezeki dan urusannya. Salam takzim kami Kang Rohin dan Kang Mustafa.